Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Nah, ini pagi-pagi hari Minggu. Aku mesti mengerjakan beberes semuanya sendiri, dibantu sama suami. Pertama, aku beresin ruang tamu dulu, termasuk kursi-kursinya sama meja, karena udah berantakan banget semalam. Terus ini ada bekas kotoran apa ya? Kotoran mie, kayaknya anakku makan mie, nuang bumbunya di sini kemarin. Terus tumpah deh sedikit, termasuk ke apa? Ke taplak mejanya. Kena noda, jadi sekalian aja diganti. Barang-barang yang ditaruh di atas meja ini cukup banyak ya teman-teman, karena gelah-geleh aja naruhnya. Mulai dari makanan cemilan, kemudian ada buku, ada mainan, hand sanitizer juga ditaruh di sini. Hand sanitizernya nggak habis-habis karena lebih suka cuci tangan. Karena aku pribadi itu kalau pakai hand sanitizer justru tanganku tuh alergi. Jadi alerginya tuh sembuhnya lama, gatal-gatal, terus bahkan sampai pecah-pecah, terutama di tangan bagian kanan. Kalau tangan bagian kiri tuh justru malah enggak, entah kenapa ya, padahal satu tubuh tapi efek terhadap hand sanitizer itu berbeda. Kalau teman-teman ada alergi nggak kalau pakai hand sanitizer gitu? Jadi aku lebih ini cenderung pakai sabun aja. Sabun yang biasanya aku pakai itu pun juga nggak berubah-ubah karena juga alergi juga untuk ke tangan. Lanjut ngebersihin di bagian PS. Ini udah mulai agak berdebu, kabelnya nggak bisa dirapihin. Terus dilap-lap aja supaya debunya keangkat. Lanjut ya ke area dapur. Ini meja dispenser gitu. Terus ini tempat naruh minumannya sudah ditaruh di botol. Ternyata kok ada banyak semut di bawahnya. Jadi aku angkat aja dulu, dielapin sebentar. Untuk dispensernya aku pakai dispenser yang pencetan yang dicas itu loh, Mam. Jadi lebih mudah aja untuk penggunaannya serta lebih hemat tempat. Dispenser ini letaknya di dekat meja makan, jadi sekaligus buat naruh sisa space mejanya itu buat naruh minuman yang sudah taruh di botol. Kemudian ini ada abon, lalu ada tempat sendok. Jadi lebih mudah aja kalau ngambil. Dan ini masih ada telur asin yang sudah direbus seminggu lalu, masih ada aja. Aku nggak masukin ke kulkas ya, jadi taruh di suhu ruang aja. Semoga aja masih awet. Lanjut, ini aku ngebersihin meja makannya. Dari beberapa, ada wadah sayur yang kemarin belum dicuci, belum diangkat, sama ada beberapa wadah lauk yang belum keangkat semalam. Lanjut ke area dapur. Ini kompor aku tuh ternyata kemarin semalam tuh banyak semut ngedatengin ke sini. Kayaknya karena aku ngelapnya belum begitu bersih ya, terus masih ada bekas-bekas motong buah gitu. Jadi semutnya pada dateng. Ini barusan tadi pagi aku semprot pakai heat, terus udah pada tepar gitu, semutnya udah pada KO. Aku lap aja sekalian. Terus tadi ada wajan bekas goreng ayam pedes, kotor banget jadinya wajannya karena kayak bumbunya itu masih nempel-nempel gitu. Terus jadi kalau hal yang wajan yang kayak gitu yang kotor banget berminyak, aku nyucinya di luar supaya nggak menyumbat di area wastafel. Untuk jaga-jaga aja sih supaya nanti nggak repot, kalau jangan sampai deh kesumbat pipanya gitu, saluran pembuangannya, karena nanti bakalan repot banget. Terus ngeluarin buah aja buat nyemil sarapan sebelum makan berat. Ini ada melon sama semangka kesukaan anak-anak.
Nah, atas udah diberesin, di atas meja udah diberesin, di atas dapur sudah diberesin. Ini aku nyapu bagian dapur dulu supaya nggak kasar lantainya. Lanjut deh, mulai masak. Ini ronde pertama aku mau masak ikan asin. Ikan asinnya tulisannya sih ikan asin Medan. Harganya tertulis 8.000, tapi harga real di warungnya aku lupa, kemarin aku beli. Ini pakai api kecil aja, minyaknya juga sedikit. Bekas goreng ayam kemarin. Terus diaduk-aduk terus supaya jangan ditinggal, karena ikan asin tipis kayak gini cepet banget gosongnya. Jadi diginiin aja. Kalau udah mulai kering langsung diangkat. Lauk yang kedua ini sayur oyong. Sayur oyongnya pada akhirnya aku hanya pakai kurang lebih setengah, karena ternyata sudah pas diiris sudah cukup banyak hasilnya. Jadi untuk makan hari ini cukup dengan menggunakan setengah sayur oyong. Sayur oyongnya nanti mau aku bening aja dicampur dengan wortel sama irisan daun bawang, bawang merah, bawang putih sedikit. Jadi kayak bikin sayur bayam. Terus ya aku kasih lengkuas sedikit ya teman-teman. Untuk proses memasak sayurnya, langkah pertama kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih, kemudian masukkan lengkuas. Setelah harum, baru masukkan air. Untuk airnya, aku gunakan 1,5 mangkok seperti ini. Kira-kira ini bisa untuk makan 4 orang dalam satu hari. Sambil menunggu mendidih, aku proses untuk tumisan lain, yaitu ini aku bikin pare disambelin gitu. Nah, ini aku kasih tahu tipsnya supaya nggak begitu pahit. Ini aku pernah lihat di video YouTube juga, kalau parenya kalau udah digaremin gini nggak akan begitu pahit teman-teman. Jadi ini aku coba aja, terus ditaburin lalu dibuang juga bijinya. Setelah ditaburi garam, aku pindahin ke dalam sebuah mangkuk, terus biarkan saja. Ini agak lama ya, jadi aku sebenarnya nggak ngitung berapa waktunya, cuma ini sudah pasti lebih dari 15 menit karena sudah aku tinggal buat nemenin main Khalid. Pas banget air sayur sudah mendidih, masukin aja tadi wortel dulu sebelumnya. Setelah rada empuk baru dimasukkan sayur oyong. Jadi dimasukinnya nggak bersamaan. Kemudian masukkan garam, kaldu, dan gula secukupnya. Tunggu beberapa saat, baru kemudian matikan kompor. Selesai untuk sayurnya. Oh ya, ini aku kasih tambahan berupa lada bubuk, tapi nggak begitu banyak ya, secukupnya aja, sedikit aja sih, cenderung sedikit supaya nggak pedas kuahnya. Ini anakku udah nungguin buat main bareng, jadi masaknya di jeda dulu, di pause dulu, lanjut main dulu sebentar di luar. Kali ini Hadit yang nentuin mau main apa, dan ini nih mau main balok angka. Jadi Haditnya ini sekaligus buat belajar ini sih, baca baca angka puluhan. Jadi ada angka 1 sampai 100 yang ada dalam setiap balok. Terus sama ini ya, ini lebih banyak angka lebih besar atau lebih kecil. Jadi Khalid akan baca angka tersebut, kemudian membandingkan yang punyanya ibunya, punyanya Khalid mana yang lebih besar. Gitu. Jadi nggak dipaksa buat belajar angka, tapi dengan keingintahuannya sendiri Khalid belajar angka. Oh, aku terkapar. Lanjut, 37. 37. 83. Ada 38 nggak ibu? Udah duluan ya? 38. Nggak ada, Bu.
Main ronde pertamanya udah selesai, kemudian aku izin buat masak dulu. Ini lanjut masak ikan pindang. Nah, ini supaya nggak terlalu nyiprat-nyiprat, aku kasih tepung terigu dulu sedikit, kemudian baru masukkan ikannya. Dengan begini minyak nggak akan heboh banget nyiprat-nyiprat, setidaknya berkurang. Ini pas dibalik juga nggak begitu nyiprat-nyiprat ya. Jadi biasanya kalau masak kayak gini tapi lupa nggak dikasih tepung terigu dulu, biasanya aku matiin dulu kompornya supaya minyaknya nggak nyiprat-nyiprat banget, takut kalau kena juga kan. Sambil nunggu goreng ikan, aku siapin untuk bahan-bahan bikin sambal tomatnya. Ada cabai rawit merah, cabai rawit hijau, kemudian cabai besar merahnya cuma 3 biji, kemudian tomatnya 2 buah ukuran sedang. Lalu ada terasi setengah butir. Kemudian bawang merah nggak begitu banyak sih, kurang lebih 4-5 bawang merah, tapi yang ukuran kecil-kecil banget. Jadi nggak begitu kerasa sebenarnya untuk bawang merahnya, karena pengen yang kerasanya tuh tomatnya seger gitu. Jangan lupa cabai merahnya dan cabai rawitnya dipotong-potong gitu, atau dipecah sedikit lah supaya nggak ngebledus kalau pas digoreng. Ini sambil nunggu cabai-cabainya matang, aku bersiap untuk masak si ini pare. Jadi udah lebih dari 15 menit ya. Jadi kurang lebih sih hampir sejam, atau pokoknya lebih dari 30 menit deh. Agak lama juga karena tadi kan aktivitasnya juga banyak ya. Untuk masak parenya aku hanya pakai bumbu iris, cabai rawit, kemudian bawang merah sedikit. Lalu aku pakai bumbu dasar merah yang sudah dibuat sebelumnya. Udah itu aja bumbunya. Dan teman-teman, ini kanan kiri bergerak ya, jadi ini cabai udah mateng, kemudian diangkat, terus masukin tomat. Nah, yang sebelah kiri masih numis si cabai sama bawang merah untuk memasak pare. Dan waktunya masukin pare, jadi parenya nggak usah dicuci lagi. Setelah ditaburin garam tadi udah masukin aja. Dan nanti bumbunya tinggal kasih kaldu sama gula jika diperlukan. Jadi jangan naruh garam lagi supaya nggak kasih nanti. Kemudian jangan lupa juga dikasih air sedikit supaya nggak gosong bumbunya sambil nunggu si pare matang. Wajahnya ditutup aja ya teman-teman, supaya nggak cepet kering si airnya, jadi bisa matang dan empuk sempurna. Untuk proses pemasakannya sendiri, si pare ini kurang lebih nggak nyampe 15 menit karena makannya juga masih agak lama, jadi biarkan dia matang ketika ditutup pakai tutup wajan. Sambelnya ini aku blender aja pakai blender mini yang pakai cas itu loh. Dikasih garam, kaldu seperti biasa, gula biar nggak terlalu pedas. Jadi nggak pakai blender yang gede, karena pakai blender yang kecil ini praktis dan bisa cepat dilakukan. Dan ternyata mini blendernya kurang baterai ya, low bat. Jadi ini sambil aku cas dan masih bisa dipakai juga buat ngeblender. Parenya udah mateng guys, siap disajikan ke wadah. Ini cukup semangkok aja ya, karena yang makan cuma aku sama suami. Anak-anak nggak akan makan ini, jadi ini sedikit aja. Lanjut ya teman-teman, ini nyuci sebagian perabot yang kotor yang tadi dipakai.
Sambil lanjut beresin kompor, bekas-bekas minyak dibersihin. Lanjut teman-teman, ini nemenin Halid main sepeda di luar. Nah ini biasanya nggak tumben-tumbennya dia minta ditemenin main di luar ya. Mungkin karena teman-temannya nggak ada, jadi dia minta ditemenin. Ini udah jam 9 pagi, jadi aku nggak lama-lama untuk main di luar sekarang karena udah terik banget. Habis main di luar selesai, dimandiin Halidnya, kemudian makan. Makanya sambil pegang pon. Maaf ya teman-teman, ini tidak pantas untuk dicontoh. Halid ini kalau makannya disuapin itu di hari di hari Sabtu Minggu itu sambil pegang pon. Tapi kalau ya lagi makan sendiri ya nggak pegang pon. Nah di hari Senin sampai Jumat, kalau itu bukan hari tanggal merah, dia nggak boleh pegang pon. Jadi kalau pas disuapin kadang dia sambil nonton TV atau sambil bermain. Ini tuh sebenarnya harus segera nggak dilakuin gitu, karena dari kecil itu memang permasalahannya kedua anakku itu susah makan sejak kecil. Jadi supaya mau makan di setelin TV atau dibolehin pegang pon. Dengan begitu mereka makannya lebih banyak daripada kalau mereka nggak pegang gadget. Alhamdulillah pekerjaan masak, ngurusin anak-anak, main sudah selesai, makan kami juga udah, dan akhirnya aku mau meluangkan waktu bisa ngopi kopi hitam sambil buka-buka handphone. Dan mungkin cukup sekian video dari aku kali ini. Semoga bisa saling memotivasi, memberi semangat untuk bisa selalu rajin mengerjakan pekerjaan domestik seperti masak, beres-beres dan lainnya. Dan mohon maaf jika ada salah kata dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.